Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Rahmatullah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang korupsi dan upaya pemberantasan dalam pandangan Islam. Korupsi Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah, menggunakan jabatan untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri dan orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara tersebut. Bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi ada 5, yaitu 1. Hulul atau penggelapan, yaitu penggelapan harta rampasan sebelum dibagikan kepada orang yang berhak. Kedua, risyawah atau suap, yaitu memberikan sesuatu kepada orang yang memiliki kekuasaan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketiga, hadiah atau gratifikasi, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharapkan sesuatu apapun selain ridha Allah. Keempat, sarikah atau pencurian, yaitu mengambil barang atau harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui. Terakhir, khianah atau khianat ataupun kecurangan, yaitu seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Semua kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pidana korupsi merupakan dosa besar, karena dampak negatifnya bukan hanya kepada pelakunya yang bersangkutan, tapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Selain itu, juga keluarga yang bersangkutan dengan pelaku juga akan dikucilkan oleh masyarakat. Pencurian atau perampokan, lebih-lebih koruptor, telah merampas hak orang lain atau hak negara. Hukum penjara jarang membuat mereka jera. Hukum potong tangan mungkin akan membuat mereka jera. Memang terlihat sangat kejam, tetapi dengan adanya pencurian yang dipotong tangannya, orang lain yang ingin berniat untuk mencuri akan berpikir berkali-kali karena takut tangannya akan dipotong. Motif-motif korupsi. Seseorang bisa saja mencuri dengan motif-motif tersendiri. Motif-motif itu dibagi menjadi 2, yaitu motif internal dan motif eksternal. Motif internal itu sebagai berikut, yaitu 1. Sikap terlalu mencintai harta. 2. Sikap tamak dan serakah. 3. Sikap konsumtif dan hedonis. 4. Pemahaman agama yang dangkal. Dan terakhir, hilangnya nilai kejujuran. Lalu faktor eksternal. Motif-motif eksternal itu ada 3, yaitu adanya faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan terakhir adalah penegakan hukum yang lemah. Bahaya korupsi bagi kehidupan. 1. Bahaya korupsi terhadap individu. Jika korupsi sudah mendarah daging pada diri seseorang, maka ia akan menghancurkan dirinya sendiri dan keluarganya. Image dari dirinya sendiri dan keluarganya akan hancur di depan masyarakat. 2. Bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Jika seorang anak tumbuh di lingkungan masyarakat yang korupsi,
maka anak tersebut akan tumbuh menjadi antisosial dan menganggap korupsi itu adalah hal yang biasa, sehingga mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tak bertanggung jawab. Ketiga, bahaya korupsi terhadap kehidupan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang tumbuh dengan budaya korupsi, maka masyarakat tersebut akan kacau. Minimnya rasa keadilan sosial dan kesejahteraan di masyarakat tersebut. Keempat, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak sah, sehingga masyarakat tidak percaya dan tidak patuh terhadap pemerintahan tersebut. Kelima, bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuk, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan dapat dilaksanakan, sehingga kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang kaya yang mendapatkan layanan yang baik karena mereka mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya kekerasan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya birokrat. 6. Bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Korupsi sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari sebuah proyek yang tidak akan tercapai jika terus ada korupsi. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. 1. Membudayakan berperilaku jujur dan membiasakan bersikap amanah. Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas. Apakah Indonesia bisa bebas dari korupsi? Tentu bisa. Pada dasarnya, korupsi bisa diberantas. Seperti halnya Denmark, di mana Denmark menempati peringkat teratas sebagai negara yang bebas dari korupsi. Memberantas korupsi bukan hanya tugas negara saja, tetapi kita juga harus berkontribusi dalam pemberantasan tersebut. Kita dapat melakukannya dengan hal yang kecil terdahulu, seperti bersikap jujur dan amanah. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.